Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang peran pemimpin dalam membentuk budaya organisasi yang inovatif. Pertama adalah definisi budaya organisasi. Jadi, budaya organisasi adalah kumpulan nilai, norma, dan perilaku yang membentuk cara kerja organisasi. Pentingnya budaya inovatif. Jadi, budaya inovatif itu dapat meningkatkan daya saing, efisiensi, dan keberlanjutan organisasi. Atau budaya inovatif itu membantu organisasi menjadi lebih kompetitif, efisien, dan bertahan lama. Selanjutnya adalah peran pemimpin. Pemimpin itu menjadi pengarah, penggerak, dan teladan dalam membangun budaya organisasi yang inovatif. Artinya, pemimpin itu adalah orang yang memberi arahan, semangat, dan menjadi panutan dalam menciptakan budaya inovatif. Selanjutnya, apa itu budaya organisasi yang inovatif? Nah, ini dia ciri-ciri utamanya. Yang pertama adalah keterbukaan terhadap ide baru. Jadi, organisasi inovatif itu selalu menerima ide dari siapa saja, dari kalangan apa saja, dan dari kalangan mana saja, baik itu dari dalam maupun dari luar. Yang kedua adalah kolaborasi lintas tim. Jadi, kolaborasi antara tim itu sangat penting untuk menghasilkan solusi kreatif. Selanjutnya yang ketiga adalah penghargaan terhadap kreativitas dan eksperimen. Organisasi itu mendukung karyawan yang berani mencoba hal baru meskipun ada risiko kegagalan di dalamnya. Nah, contoh nyatanya adalah perusahaan seperti Google dan Tesla memiliki budaya inovatif yang memungkinkan mereka menjadi pemimpin pasar. Selanjutnya adalah hambatan dalam budaya inovasi. Pertama adalah resistensi terhadap perubahan. Beberapa orang atau tim itu sulit menerima perubahan karena merasa nyaman dengan cara kerja yang lama. Contohnya adalah saat perusahaan tradisional beralih ke teknologi digital, beberapa karyawan itu akan merasa kesulitan untuk beradaptasi. Selanjutnya adalah minimnya dukungan pemimpin. Pemimpin yang tidak mendukung inovasi bisa menghambat semangat karyawan untuk berkreasi. Contohnya, organisasi tanpa dukungan dari manajemen seringkali gagal memanfaatkan ide-ide baru karena kurangnya dorongan. Kemudian, tipe kepemimpinan untuk membentuk budaya inovatif. Yang pertama adalah kepemimpinan transformasional. Pemimpin ini menginspirasi timnya dengan visi yang jelas dan semangat tinggi. Contohnya, seorang kepala sekolah yang punya visi menjadikan sekolahnya modern, dia mendorong guru dan siswa untuk menggunakan teknologi dalam belajar. Yang kedua adalah kepemimpinan demokratis, yaitu mendorong partisipasi anggota tim dalam pengambilan keputusan. Pemimpin ini melibatkan tim dalam pengambilan keputusan dan pemimpin ini mendengarkan ide-ide dari mereka. Contohnya, manajer proyek yang selalu berdiskusi dengan tim sebelum membuat keputusan, sehingga semua anggota merasa dihargai dan lebih semangat dalam bekerja. Dan yang ketiga adalah kepemimpinan visioner, yaitu memiliki fokus pada tujuan jangka panjang dan peluang baru. Pemimpin ini fokus pada tujuan jangka panjang dan melihat peluang baru untuk masa depan. Contohnya, CEO sebuah perusahaan yang melihat pentingnya energi terbarukan dan mulai membuat produk ramah lingkungan. Intinya dari ketiga tipe kepemimpinan ini mendorong inovasi dengan cara menginspirasi, melibatkan tim, dan merancang langkah untuk masa depan. Selanjutnya adalah strategi pemimpin dalam membentuk budaya inovatif. Yang pertama, komunikasi visi yang jelas. Artinya, menyampaikan arah dan tujuan organisasi dengan tegas. Yang kedua, pemberdayaan tim. Artinya memberikan kebebasan kepada tim untuk mengambil inisiatif.
Yang ketiga adalah penghargaan terhadap kreativitas, artinya memberikan insentif kepada ide-ide baru yang berhasil diterapkan. Yang keempat adalah pelatihan dan pengembangan karyawan, artinya menyediakan program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi inovasi. Yang terakhir adalah menciptakan lingkungan kolaboratif, artinya memastikan bahwa setiap karyawan merasa didukung untuk berbagi idenya. Tantangan yang dihadapi pemimpin. Yang pertama adalah resistensi terhadap perubahan. Banyak anggota organisasi merasa nyaman dengan status quo. Ini artinya apa? Bahwa orang itu cenderung enggan berubah karena merasa nyaman dengan cara yang lama, sehingga yaitu menolak dan tidak ingin menggunakan cara-cara yang baru. Misalnya, karyawan menolak sistem absensi digital karena dianggap lebih rumit daripada cara yang manual. Nah, selanjutnya adalah keterbatasan sumber daya. Jadi, waktu, anggaran, dan tenaga yang terbatas dapat menjadi suatu penghambat. Dan yang terakhir adalah kurangnya dukungan eksekutif. Jadi pemimpin itu seringkali membutuhkan dukungan penuh dari level manajemen atas. Inovasi itu butuh dukungan dari manajemen puncak. Nah, tanpa dukungan, ide dapat ditolak atau tidak dilaksanakan, seperti proposal yang ditolak dewan direksi karena dianggap bukan prioritas. Nah, ketiga hal ini menunjukkan bahwa perubahan dan inovasi itu memerlukan sumber daya, waktu, dan dukungan yang tepat. Demikian penjelasan mengenai peran pemimpin dalam membentuk budaya organisasi yang inovatif. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.